Nah, mari kita mulai hari ini. Memang saya siapkan tema, saya ingin bicara pada saudara tentang kemurahan hati. Bahasa Inggris itu generosity. Memang kebetulan di jemaat kami temanya bulan ini tentang kemurahan hati. Tetapi saya rasa ini bukan karena saya sampaikan ini bukan karena tema kami bulan ini tentang generosity. Tapi pada waktu saya mempersiapkan diri memang saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk persiapkan saudara untuk siap menerima kepercayaan yang lebih besar sebelum saudara dipercayakan Tuhan untuk terima kepercayaan yang lebih besar. Gak ada yang amin sih. Jadi kita akan belajar tentang generosity. Nah, saya ingin kasih beberapa acuan sebelum saya bagikan beberapa hal yang prinsipil yang saudara bisa praktekkan. Nah, saya temukan bahwa seringkali kita ini menafsirkan kemurahan hati itu secara salah. Begitu kita dengar kata kemurahan hati, seringkali kita langsung berpikir, ini bakal ngomong soal persembahan nih. Tenang dulu, tarik napas yang dalam semua. Saya nggak akan bicara soal persembahan atau Pastor Jerry bilang, ini ada project nih, tolong Pastor sampaikan soal kemurahan hati, nanti tutup dengan janji iman dan tantangan persembahan. Nggak ada, tarik napas, bilang sama sebelahmu, aman hari ini nggak ada tantangan persembahan. Oke, ini sepenuhnya bicara soal hati kita, siap? Ya biar tenang dulu kan, saudara deg-degan ini dengar, ini kapan ini nanti akan ngomong soal uang. Bahkan saya mungkin nggak akan bicara soal kemurahan hati dalam sisi uang. Kita bicara secara umum tentang kemurahan hati. Itu yang pertama salah paham kita. Salah paham kedua adalah seringkali kalau juga kita berpikir Tuhan mengajarkan kita bermurah hati, seringkali kita itu bermurah hati kepada orang yang butuh bantuan kita. Seringkali kita dengar murah hati, generous, pasti ada orang yang perlu kita, ada orang yang butuh bantuan kita. Dan bicara kemurahan hati selalu kita mengulurkan tangan hanya kepada orang yang kurang dibandingkan kita. Dan kita selalu menjadi pihak yang membantu mengulurkan tangan. Nah, saya temukan bahwa kemurahan hati tidak selalu bicara tentang itu saja. Tapi kemurahan hati bicara tentang beberapa sisi kehidupan kita yang berbeda-beda yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan pertama-tama membuktikan kemurahan hatinya karena Tuhan mengajarkan kita bermurah hati bukan karena Tuhan ingin kita ini cuma berbagi, tapi Tuhan ingin hidup kita diubahkan. Karena Tuhan sendiri itu sifatnya murah hati. Tahukah saudara bahwa Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan kita ini Tuhan yang sangat murah hati? Tuhan itu sifatnya murah hati dan dia tidak bisa tidak kecuali dia hanya bermurah hati. Dan dalam pengalaman saya mengikut Tuhan, semakin saya mengenal Tuhan, saya temukan bahwa semakin saya menyadari alasan kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk bermurah hati. Karena sifatnya Tuhan seperti itu. Berapa banyak yang ingin anaknya itu mirip sama dia kalau saudara punya anak. Saudara mau anak saudara mirip sama saudara? Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, betul gak? Dan Tuhan ingin kita itu mirip dengan Tuhan. Sifat-sifatnya Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu murah hati. Nah, Yohanes 3:16 kalau saudara bawa Alkitab atau saudara membaca Alkitab. Yohanes 3:16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ayat ini berkata karena begitu cintanya Tuhan, sehingga. Jadi semua yang Tuhan atau Allah Bapa lakukan karena berdasarkan apa? Cinta, kasih. Dikatakan karena dia sayang, dia apa? Dia memberi. Jadi pemberian kita, dalam hal ini sekali lagi ya, kalau saya bilang memberi, bermurah hati, tidak soal uang saja atau tidak tentang uang, tapi bicara soal hati. Karena Tuhan sayang, Tuhan kasih. Yang Tuhan kasih apa? Yang Allah Bapa kasih sama kita apa? Segala-galanya. Putranya yang tunggal dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan atau mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi pelajaran pertama, saudara, kalau saudara sayang, gak bisa tidak saudara pasti kasih. Gak ada yang amin. Ini banyak nona-nona di sini. Nona-nona, kalau suatu hari ada
anak cowok yang ganteng datang sama kamu bilang, aku sayang sama kamu. Bagaimana kamu tahu kalau dia sayang? Pakai ayat firman Tuhan. Bilang sama dia, Bapak kalau sayang, dia berkorban. Kamu kalau bilang sayang, kamu berani berkorban apa? Kalau cuman bilang sayang, semua orang bisa, betul gak? Kami di Jakarta kalau mempersiapkan pasangan mau menikah, biasanya itu kalau udah mau menikah itu udah jatuh cinta, udah yakin pasti kalau mereka itu, wah cinta mati, betul kan? Di Timika ada yang cinta mati? Seperti Jakarta, oh mereka udah cinta mati, kita tanya biasanya. Kenapa kamu yakin kalau dia itu sayang banget? Biasanya mereka jawab gini, ya pastor gak pernah jatuh cinta. Pernah, saya pernah jatuh cinta. Pastor gak ngerti rasanya sayang. Ngerti. Bukan gak ngerti. Saya tanya bukan karena ngerti. Justru saya tanya karena ngerti. Saya gak tanya kamu yakin kamu rasa sayang. Gak tanya itu. Tapi saya tanya bagaimana kamu tahu dia sayang. Rasa sayang sama tahu sayang dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena rasa sayang bisa berubah setelah menikah. Semua yang menikah katakan. Yang sudah menikah tahu. Karena rasa bisa berubah. Walaupun sayang kadang-kala ada hari-hari kita gak pengen rasa sayang, kita pengen bawa pisau. Semua yang jujur mengaku katakan ampun. Betul gak saudara? Pengen bunuh, ada pendeta bilang gini, saya sih gak pernah ngapa-ngapain istri saya atau istrinya bilang, ya saya juga nggak pernah ngapa-ngapain suami saya, tapi kepengen bunuh pernah. Semua yang pernah kepengen bunuh pasangannya ngaku dosa di hadapan Tuhan. Ayo jujur, kepengen, tapi kan bukan berarti langsung betulan, betul kan? Itu kalau bicara perasaan, makanya perasaan nggak boleh selalu diikutin, karena perasaan kita ini berubah-ubah. Saya tanya sama pasangan, bagaimana kamu tahu dia sayang? Biasanya kalau yang lagi baru pacaran, mereka lebih banyak mengandalkan perasaan. Karena perasaan itu hormonal. Pernah jatuh cinta di sini? Coba yang pernah jatuh cinta, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya pernah belajar katanya orang kalau jatuh cinta udah kena hormon itu, hormon oksitosin, hormon ya semua. Yang bikin kita senang, sampai malam gak bisa tidur, jantung deg-degan. Ada yang sedang rasakan itu? Ya, hati berbunga-bunga, perut seperti ada kupu-kupu katanya. Konon kalau hormon itu lagi bekerja, katanya titik-titik kucing bisa terasa seperti coklat. Betul, kalau hormon itu lagi bekerja, titik-titik kucing bisa terasa seperti coklat. Saya kasih tahu, kalau masa itu lewat, bulan madu sudah lewat, tagihan listrik mulai datang, piring di dapur mulai banyak, cucian sudah mulai banyak, titik-titik kucing betul-betul terasa seperti titik-titik kucing. Semua yang setuju katakan? Iya, karena perasaan itu bisa berubah. Tapi bagaimana kita tahu dia sayang? Kita tahu dia sayang karena dia membuktikannya dengan Biasanya saya tanya, bagaimana kamu tahu? Itu biasanya setelah 2 sesi. Karena sesi pertama mereka berusaha meyakinkan bahwa mereka yakin, mereka rasa disayang. Setelah 2 sesi baru mereka, ngerti sekarang Pastor, oke. Gimana saya tahu dia sayang? Kalau mereka bilang, dia tadinya kerja ini, karena demi ini dia berkorban ambil resiko. Nah, itu kedengarannya seperti sayang. Saya waktu pacaran dengan calon saya waktu itu, sekarang jadi istri saya 26 tahun. Dia itu, kemarin saya sempat cerita, kemarin di pesawat cerita. Dia itu gajinya waktu itu sudah $. Orang Medan bilang hepengnya itu, ada orang Medan di sini. Wah lancar. Sementara saya calonnya, itu masih penghasilannya Senin Kemis. Kadang ada, kadang nggak ada. Saya bilang, saya mau melayani Tuhan.
Kalau kamu mau ikut sama saya, kamu harus berani meninggalkan pekerjaan kamu, pindah sama saya ke Jerman. Waktu itu saya tinggal di Jerman. Dia resign, tinggalkan pekerjaannya, udah mapan, dia sudah manajer statusnya. Dia tinggalkan semua, ambil koper satu, ikut menikah sama saya, melayani ke Jerman. Semua teman-temannya bilang, kamu yakin? Padahal dia gak suka tinggal di Eropa. Waktu saya tanya sama dia, yakin? Dia bilang, ya dia mau. Nah, hanya ada dua pilihan. Dia betul-betul cinta, rela berkorban, atau dia betul-betul bodoh. Hanya dua. Ya. Karena cinta, sayang, hanya bisa dibuktikan dengan pengorbanan. Saudara bisa dapatkan itu? Yohanes 3, Tuhan bilang begini, Allah Bapa bilang begini, karena aku begitu sayang, aku membuktikannya dengan mengorbankan segala-galanya. Itu buktikan sayang. Nah, Tuhan ingin kita juga punya kebesaran hati seperti itu. Makanya ada yang pernah bilang begini, you can give without loving. Kita itu bisa memberi. Nah, kalau bicara kemurahan hati, seringkali kita pikir, ya kita bantulah. Saudara, berapa sering kita dijebak, kita ditodong, kita dipaksa untuk beri bantuan, tapi ya kita nggak bisa mengelak. Ya udahlah kita kasih bantuan, tapi kita nggak melibatkan perasaan. Ya bantu seadanya. Makanya ada yang pernah bilang begini, you can give without loving, bisa kita memberi tanpa mencintai, tapi nggak mungkin kita mencintai tanpa memberi. Semua yang berani mencintai katakan. Karena kalau saudara mau mencintai, saudara harus berani memberi. Kalau saudara mencintai gereja ini, saudara maka saudara tidak bisa tidak membuktikannya dengan memberi. Sekali lagi tenang, gak ada tagihan mau beri persembahan malam hari ini. Bilang sama sebelahmu, aman. Oke? Karena kalau setiap kali saya bilang, saudara mencintai gereja ini, saudara harus memberi, nanti persembahan lagi. Enggak ada, enggak ngomong uang malam hari ini. Ngomong soal hati. Masih siap belajar? Kayaknya diam tambah lama tambah tegang nih saudara, tambah duduk, tambah was-was. Aman semua? Kalau saudara mencatat khotbah malam hari ini, catat ini. Tuhan tertarik untuk memperbesar hidup saudara dan bukan sedang mengejar harta saudara. Setuju? Karena dia itu yang punya alam semesta, saudara. Tadi pagi waktu bicara dengan gembala-gembala rayon, saya bilang begini, bayangkan waktu Adam dan Hawa dipercayakan semesta ini. Bumi ini, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan serahkan bumi ini kepada Adam dan Hawa untuk dikelola, betul gak saudara? Tuhan serahkan semua kekayaan bumi ini kepada Adam dan Hawa untuk manusia kelola. Tuhan itu yang punya alam semesta ini. Nah, alasan Tuhan ingin kita punya kebesaran hati dalam memberi, karena Tuhan ingin kita memperbesar kapasitas dan hati kita untuk mengelola. Supaya kita bisa dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan ingin kita kelola. Yesaya 40 atau 54, Yesaya 54 ayatnya berbunyi seperti ini. Ini adalah ayat firman Tuhan pada waktu Tuhan berbicara pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel kalau saudara baca di Yesaya pasal 53, 52, bangsa Israel sedang dalam kondisi mandul. Kalau bahasa modernnya tidak produktif, tidak menghasilkan. Dan Tuhan ingin mereka produktif, Tuhan ingin hidup mereka berubah. Dan firman-Nya berbunyi seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah apa? Menghemat. Jangan picik atau jangan sempit hatimu dengan kata lain. Janganlah menghemat, bukan gak boleh hidup irit, bukan. Tapi jangan picik, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Yesaya 54, New King James memakai kata enlarge, perbesarkanlah tendamu. Saudara, kalau Tuhan mau hidup kita diperbesar, yang Tuhan perbesar hati kita terlebih dahulu. Karena dari hati kita lah terpancar segala kehidupan. Jadi kalau Tuhan mau kita hidupnya diperbesar,
yang Tuhan akan perbesar adalah hati kita. Nah, memberi atau kemurahan hati adalah salah satu cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Berapa banyak yang suka olahraga di sini? Kata enlarge itu dalam bahasa Inggris memakai kata yang lain adalah stretch. Saudara tahu stretch? Stretching? Saudara pernah stretching? Kalau otot kita itu sudah memendek dan kaku, tidak bisa tidak kekuatannya adalah kalau di stretch. Ya, biasanya itu kalau otot paling susah itu biasanya otot yang di belakang paha kita itu. Biasanya kalau udah kaku kita begini udah karena syaratnya bukan begini. Harus lurus. Nah, supaya otot kita punya kekuatan sampai pinggang, supaya nanti kita tua tidak sakit pinggang, maka otot kaki ini, betis ke belakang ini harus di stretch, punya kekuatan. Dan ini kalau biasanya kalau kaku, begini udah sakit. Tuhan kalau mau memberi kapasitas hati kita yang harus ditarik. Dan biasanya kalau di stretch sakit, betul gak? Tapi kalau nggak ditarik, dia mengecil. Ditarik terlalu banyak, cedera. Tapi Tuhan tahu, Tuhan memberikan beban pada kita, cukup untuk memperbesar kita, terus kemudian memberikan kita napas. Kemudian memperbesar, dia akan terus menerus menarik saudara, supaya hati saudara semakin hari semakin besar, supaya dalam hati dan hidup kita bisa diisi semakin banyak yang Tuhan percayakan pada kita. Yang setuju katakan? Dan tadi saya sudah peringatkan, Tuhan mau bawa kita semua naik ke kelas yang berikutnya, lebih besar. Supaya Tuhan bisa percayakan yang lebih besar. Jadi diperbesar, ditantang untuk bermurah hati, terus menerus. Ini bukan cuma kejadian 1 minggu atau sekali saja. Sudah tahu kalau saya cuma stretching sekali, 24 tahun sekali, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau saya stretch setiap minggu, walaupun sepertinya tidak ada kemajuan, tapi kalau saya rutin tiap minggu, disiplin lakukan. Suatu hari mungkin saya akan bilang, kemarin cuma di sini. Hari ini udah bisa begitu. Bisa begitu. Minggu depan turun. Bisa turun ke bawah. Suatu hari bisa lurus sampai pada cium lutut. Kalau saudara terus menerus lakukan, hati saudara dan hidup saudara semakin hari semakin besar. Oleh sebab itu menantang kita untuk tidak memikirkan diri sendiri. Itu adalah upaya Tuhan untuk memperbesarkan kita semua. Nah, Tuhan tertarik sekali lagi, bilang sama sebelahmu, Tuhan tertarik untuk memperbesar hidupmu. Tuhan tertarik untuk memperbesar hatimu. Tuhan tidak sedang ngincar uangmu. Bilang sama sebelahmu, Tuhan gak ngincar uangmu. Nah, kalau saudara curiga sama Tuhan, saudara seringkali deg-degan. Ada yang pernah curiga sama Tuhan seperti saya? Ada yang pernah sakit hati sama gereja seperti saya? Saya anak pendeta, saudara. Saya merasa gereja itu mencuri hidup saya karena papa saya pendeta yang cuma jadi punya gereja, kami keluarga nggak pernah kebagian. Saya anak besar, anak paling besar yang tumbuh besar kecewa sama gereja. Saya kecewa sama Tuhan karena saya merasa Tuhan cuma bisa ngambil, gereja cuma bisa ambil, jemaat cuma bisa menuntut, kami keluarga selalu jadi korban. Tapi setelah saya mulai belajar menjadi dewasa, saya tahu Tuhan bukan Tuhan yang mengambil, Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Alasan dia mengajarkan kita untuk memberi bukan karena dia mau mengambil, karena dia ingin memperbesar kapasitas kita semua supaya bisa diperbesar dan dipercayakan lebih lagi. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Nah, Tuhan ingin memberikan kepada kita apa yang selama ini belum pernah kita bisa kelola. Tuhan ingin memperbesar kehidupan kita. Nah, sangat tidak mungkin untuk Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar kalau kita tidak punya karakter untuk bisa mengelolanya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, it is impossible for your life to produce anything beyond the strength of your moral character. Nggak mungkin kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada kapasitas karakter kita. Karakter kita itu seperti fondasi. Jadi Tuhan akan membangun hati dan hidup kita ini seperti fondasi, sehingga kalau fondasinya kokoh, maka Tuhan bisa mempercayakan lebih. Yesus memakai ilustrasi 2 macam dasar dikatakan. Yang melakukan firman Tuhan sama yang tidak melakukan firman Tuhan itu seperti 2 dasar. Yang satu dibangun di atas karang,
Yang satu dibangun di atas pasir. Kalau saudara masih ingat kisahnya, dikatakan kedua bangunan itu akan menghadapi hujan, badai, betul kan? Banjir. Ada dua gambaran penafsiran terhadap apa yang terjadi. Dikatakan bangunan ini akan menghadapi badai dan menghadapi hujan. Nah, yang belajar teologi selalu menafsirkan badai itu masalah, tantangan. Tantangan itu ujian, betul nggak saudara? Ujian, tadi kan kita udah bahas ujian. Saudara nggak mungkin hidup dalam kehidupan kita ini nggak pernah ngadepin badai. Pasti menghadapi badai. Badai datang bukan untuk menghancurkan kita. Badai datang untuk menguji apakah fondasi hidup kita ini kokoh apa tidak. Kalau kita hidup kita di atas firman, badai datang, badai pasti berlalu dan rumah kita berdiri. Tapi kalau rumah kita tidak dibangun di atas dasar, badai datang, setelah badai lewat, rumah kita berantakan. Tapi selain badai yang datang untuk menguji dasar hidup seseorang, tahukah saudara yang dipakai Tuhan untuk menguji kita bukan hanya masalah, tapi juga berkat, karena hujan adalah gambaran dari berkat. Makanya kita seringkali berdoa minta hujan. Seperti seorang petani yang menabur, hujan berkat itu akan melipat gandakan hasil. Jadi yang mengekspos hidup seseorang bukan hanya badai, tapi juga berkat. Saya temukan di Jakarta, ada orang-orang yang tadinya hidupnya aman-aman saja, begitu diberkati hidupnya malah hancur. Dulu minggu kebaktian, rajin melayani Tuhan, begitu diberkati hari Minggu punya hobi yang baru. Karena diberkati, tidak semua orang bisa mengelola berkat yang datang, hujan yang datang. Kalau hujan terus-menerus, banjir. Banyak orang kebanjiran berkat, malah dasar rumahnya hancur berantakan. Seringkali saya temukan berkat juga datang mengekspos keberadaan seseorang. Nah, dasar kehidupan kita yang akan menentukan apakah berkat itu datang bisa kita kelola apa tidak. Nah, karakter adalah fondasi yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita sehingga waktu berkat itu datang, rumah kita masih kokoh berdiri. Waktu saudara dipromosi pekerjaannya, waktu saudara bisnis saudara dipromosi, pada waktu posisi saudara dipromosi, waktu semua yang sudah kelola dipromosi, ada karakter yang bisa mengelola kehidupan saudara. Karena kalau tidak, Tuhan akan menahan berkat itu karena Tuhan bilang, kalau aku turunkan berkat ini, malah dia hidupnya berantakan. Saya mau tanya, kalau rumah saudara sekeringnya cuman misalnya 3.000 kVA, saudara mau nyalain AC tambahan nggak nyala, beli hair dryer atau pasang microwave nggak bisa nyala. Saudara mau naikkan tingkat, PLN bisa nggak naikkan tingkat saudara? Bisa saja. Tapi kalau sekeringnya nggak diperbesar kapasitasnya, PLN turunkan daya yang lebih besar, apa yang akan terjadi? Rumah kita kebakaran. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu seperti PLN, Tuhan punya sumber yang begitu besar, dan Tuhan mau percayakan daya yang lebih besar supaya hidup saudara lebih terang, dia seperti PLN yang mau tambah daya supaya kamu nggak usah repot matiin AC, kalau mau nyalain yang satu, matiin yang satu, aku mau percayakan kamu lebih. Tapi kalau kita nggak mau memperbesar kapasitas kita menerima berkat itu, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau Tuhan turunkan berkat itu, kita nggak memperbesar kapasitas kita, malah hidup kita yang hancur. Berapa sering saya sebagai gembala, saya lihat ada banyak orang yang kapasitas hatinya, karakternya tidak ada bangun, dan kemudian waktu berkat itu datang, malah hancur, berantakan. Pernikahannya hancur, kehidupannya hancur, bahkan dalam membina keluarga dan anak-anaknya berantakan. Oleh sebab itu Tuhan berusaha untuk memperbesar hati saudara sebelum Tuhan turunkan berkat itu. Masih belum berkhotbah, saudara masih yakin mau belajar? Mau diperbesar kapasitasnya? Oke, sekarang berikutnya apa yang harus kita lakukan kalau kita mau memperbesar? Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau naik kelas, Tuhan aku mau dipercaya lebih, dalam pelayanan aku mau dipercaya lebih, dalam pekerjaan aku mau dipercaya lebih, dalam keluarga aku mau dipercaya lebih, secara bersama-sama sebagai gereja kita mau dipercaya lebih, mau? Saudara mau Rock Timika punya dampak lebih besar? Kalau saudara mau, ada hal-hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita perlu belajar untuk melatih diri, untuk tidak mementingkan diri sendiri. Senggol sebelahmu dulu. Bilang kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Amin.
Kita harus melatih diri untuk tidak mementingkan diri sendiri. 2 Timotius pasal ketiga, Paulus memperingatkan kepada kita melalui suratnya kepada Timotius. Dia bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang apa? Sukar, ini terlalu kecil ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Yang muda-muda itu di Instagram suka ada hashtag self-love, self-love. Self-love, hashtag me time. Oke, self-love dan me time. Paulus sudah peringatkan, perhatikan di masa-masa terakhir akan ada banyak hashtag self-love. Manusia mencintai diri sendiri akan menjadi apa? Hamba uang. Ini kombinasi yang mematikan, saudara. Senggol sebelahmu, bahaya loh. Ini dua kalau dikombinasi. Self-love sama cinta uang. Kalau sudah mencintai diri sendiri dan cinta uang, itu dikombinasi. Wah, bahaya. Gara-gara mencintai diri sendiri dan cinta uang dikombinasi, akibatnya dari ayat kedua dan selanjutnya itu adalah efek sampingan kalau manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka apa? Membual. Ya kan? Yang sombong kan biasanya karena banyak uang kan? Di Timika nggak ada. Yang Timika yang banyak uang orangnya semua tidak suka membual dan hatinya rendah. Dan siap melayani Tuhan bukan? Wah, puji Tuhan. Kalau dia mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang, udah nggak heran kalau dia membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Saya yakin ini semua tidak merupakan karakteristik daripada mereka yang ada di Timika, apalagi GBI. GBI Rock penuh dengan orang-orang yang rendah hati, tidak memberontak, tahu berterima kasih, sangat mengasihi, mau berdamai, tidak pernah menjelekkan orang walaupun gereja lain suka mencuri dombanya. Tidak menjelekkan bagian tubuh Kristus gereja yang lain walaupun curi-curi, ajak-ajak komsel kita pindah ke situ. Bisa mengekang diri itu punya self control, menahan diri dan menahan mulut. Tidak garang, suka yang baik, berpikir panjang, betul gak saudara? Nah, akarnya mencintai diri sendiri dan cinta uang atau hamba uang. Tahu gak saudara artinya hamba uang? Berarti uangnya yang jadi bos, kitanya jadi hamba. Dan cinta diri sendiri. Nah, latihan pertama adalah saudara harus melatih tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kalau saudara mau melatih untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak ada cara lain kecuali saudara melayani. Kecuali saudara berani memberi. Sekali lagi, bukan uang. Memberi apa? Memberi hidup, memberi waktu, memberi pelayanan, memberi pengampunan, memberi perhatian. Gak ada yang amin sih dari tadi. Karena kalau semua itu sulit, ya yang kita pikirkan yang diri sendiri. Orang Jakarta, apalagi tadi kita ngomong sama Gembala Rayon. Mereka bilang, Pak, Jakarta bisa ya? Wah, Jakarta apalagi. Saya tadi pagi cerita, waktu saya melayani pendeta-pendeta di Eropa, mereka lihat di JPCC. Karena JPCC kami itu selalu mendorong orang gak boleh mementingkan diri sendiri, harus pelayanan. Mereka pendeta-pendeta Eropa bilang gini, Jakarta kalian bisa, enak. Orang Jakarta punya sopir, punya asisten rumah tangga. Jadi gak usah nyetrika, kita di Eropa udah kerja Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, Sabtu nyetrika, bersihin rumah, ya mesti nyuci mobil, semua kerjaan rumah. Orang Jakarta mah enak. Ada asisten rumah tangga, ada sopir, semua. Jadi kalian punya waktu untuk melayani di gereja. Saya bilang kamu salah besar. Betul kita punya sopir, betul kita punya asisten rumah tangga. Kalau punya, by the way, saya sudah 14 tahun tidak punya asisten rumah tangga di Jakarta. Betul, ini om cuci piring tiap hari. Tante, istri saya, nyetrika.
cuci baju sendiri. Kenapa? Karena mau melatih kemandirian pada anak-anak kami. Saya bilang betul, kami bisa punya asisten rumah tangga. Bisa punya sopir. Tapi orang Jakarta juga nggak punya waktu. Kenapa? Kalian nggak perlu macet 4 jam. Orang Jakarta tiap hari macet 4 jam. Timika pernah macet 4 jam? Saudara tahu minggu lalu hari Minggu puncak macetnya 17 jam. Ada yang mati saudara gara-gara macet. Timika ada yang pernah mati karena macet? Nggak ada. Di puncak Jakarta macet. Meninggal karena 17 jam macet di puncak. Gak bisa gerak, motor aja gak bisa gerak. Saya bilang kita ini habis waktu di jalan. Satu. Kedua, setahun ada berapa banyak ulang tahun. Ada begitu banyak pernikahan. Kita begitu banyak acara sosial. Sampai orang Jakarta juga gak punya waktu. Waktu adalah kemewahan. Nah, orang yang tidak punya waktu gak mungkin bisa melayani, betul gak? Apalagi kalau udah gak punya waktu, mementingkan diri sendiri. Suruh melayani. Emang gue kurang kerjaan? Orang Jakarta bilang. Lo aja. Tapi tidak ada cara lain kalau hidup kita mau besar, kecuali kita melayani. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, melayani adalah salah satu cara untuk kita bermurah hati dalam kehidupan. Tapi membuktikan murah hati bukan hanya dengan memberi waktu. Beri perhatian. Oleh sebab itu kalau saudara tidak ada di komunitas, tidak ada di komsel, saudara tidak bisa belajar untuk memberikan perhatian. Ada yang bilang gini, aduh repot nih ikut komsel, dikit-dikit dicariin, dimintain bantuan. Berarti saudara punya masalah, yaitu hanya memikirkan diri sendiri saja. Tapi kalau saudara mau keluar latihan, oke, hidupku ini tidak boleh cuman isinya ada aku, punya aku, milikku. Bahasa Inggrisnya lebih menarik. Duniaku itu hanya ada I, me, myself, and mine. Kalau saudara mau melatih diri, saudara harus berani keluar dari zona nyaman, mau diganggu. Melihat bahwa permintaan waktu, perhatian dari saudara itu adalah kesempatan untuk saudara melatih diri untuk tidak mementingkan diri sendiri. Yang setuju katakan, yang masih bergumul katakan, ampun. Saudara mau perbesar hidup saudara? Latihan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Amsal 11, 24-25 bilang seperti ini. The world of the generous, dunia orang yang bermurah hati, sekali lagi, bukan cuma uang ya, bukan materi. Dunia orang yang bermurah hati gets larger and larger. Dunianya semakin besar dan semakin besar. The world of the stingy, dunia orang yang pelit akan apa? Get smaller and smaller. The world of the generous. Saya punya satu kesaksian, saya nggak tahu saya pernah cerita sama saudara nggak. Suatu kali saya pergi ke tempat shopping di Jakarta, salah satu tempat yang memakai nama buah. Saudara tahu di Jakarta, kalau saudara ke Timika suka ke Jakarta, suka belanja ke satu tempat yang namanya nama buah. Mangga maksudnya. Mango tooth. Saya mikir ini tempat Mangga 2. Saya waktu itu mau ganti baterai jam tangan. Saya ke Mangga 2. Pas lagi pergi pagi-pagi, itu hari libur. Yang buka cuma satu, ini yang jaga toko si Enci, yang punya toko. Anaknya lagi tiduran di situ. Ci, anaknya di bawah? Iya, soalnya kan memang gak punya asisten, lagi pulang, lagi libur kan. Jaga toko. Encinya jaga anak, jaga toko, sambil dagang. Terus saya pikir, wah suami Enci asik bener ya. Ini Enci cari uang bisa, betulin rumah bisa, jaga anak bisa, masak semua bisa. Terus Enci bilang, engkau bisa aja. Ya, terus saya ganti jam tangan. Nah sambil ganti baterai jam tangan, ada ibu-ibu satu berjilbab mau beli jam tangan sepasang buat suaminya sama dia ulang tahun pernikahan. Saya singkat ceritanya, dia tawar-menawar. Saya dulu dikasih tahu, kalau pergi ke Mangga 2, minimal nawar harga, nah sama ilmu kita satu perguruan itu. Saya dengar, Cinya bilang harga sekian, si ibunya nawar. Tahu nggak? Ibunya nawarnya harganya 10% dari harganya Ci. Bukan turun 10%, cuma 10%. Kalau Cinya bilang 2 juta, dia bilang 250.000, saudara pikir. Saya dengar, saya hampir terkejut. Saya bilang, ini bisa dibunuh nih.
Saya bilang kan kita dia tawarin, kan diajari minimal setengah ya. Kira-kira nanti kita naik dikit, si Inci turun dikit, I naik dikit, you turun dikit kan gitu kan. Ya kan itu kan strategi nawar. Ini enggak, ini ibu berjilbab nekat nawarnya. Saya pikir, saya udah deg-degan. Incinya senyum-senyum. Gak bisa lah Bu, masa harga segini. Ya biasa bahasa tawar-menawar. Singkat cerita, si ibu dapat, ibu naik gak terlalu banyak, incinya turunnya banyak. Sampai saya pikir, apa selama ini aku beli barang kemahalan ya? Ini ibu jago bener. Ini apa selama ini saya kemahalan ya belanja? Saya sampai bingung. Nah, sambil saya gantiin jam tangan, si Inci bilang, Pak tinggal aku beresin ini pembayaran. Ya bayar. Ada anaknya si ibu ini lagi nyoba-nyobain jam tangan kuaci, jam tangan murahan anak-anak punya. Anak ini kan saking isengnya nyobain dua, tangan kiri, tangan kanan. Singkat cerita, udah bayar, udah dibungkus, ibunya mau pergi, anaknya nggak mau lepas ini dua. Nangis lama, saya dalam hati udah buruan, aku ini lama ngantri. Anaknya nggak mau lepas. Nah harusnya si ibu ini ya tahu diri ya. Ya kalau anaknya mau lepas ya beli ya, mau ditawar lagi terserah, tapi beresin deh tolong ya. Ini anak terus ya, ibunya juga ngotot nggak mau beliin, terus enggak deh di rumah udah nggak dipakai nanti jadi sampah gitu. Ini kan om pusing ya dengerin di situ. Ini Enci sambil nungguin ibu ini ngambil keputusan betulin saya punya jam tangan, Enci bilang, ya udah deh bawa deh hadiah dari tante. Kaget saya. Beli barang udah murah, dapat hadiah 2. Kaget, saya sekaget-kagetnya. Saya lupa dua-dua dipakai atau lepas 1, saya lupa. Hadiah dari tante. Nah, begitu saya pulang dari tempat itu saya nggak habis mikir. Selain saya terganggu karena saya merasa selama ini beli barang kemahalan, saya nggak habis mikir cara si Enci ini dagang. Saya pikir Enci ini rugi atau dia mungkin orang Buddha pantang pembelian pertama nggak boleh dibatali. Tapi kan bukan dia pertama saya. Ya tangkap ya maksudnya, kita habis mikir ini dia modalnya berapa, dia jual rugi atau saya nggak ngerti, nggak bisa habis pikir. Cuman saya sampai sekarang nggak punya jawaban kenapa dia jual semurah itu sama ibu itu. Tapi cuman yang saya menarik kesimpulan begini, saya tiba-tiba ingat sama ayat ini. Dunia orang yang bermurah hati, dunianya hidupnya tambah besar. Saya mau tanya sama saudara, saya nggak tahu kenapa Ci ini jual semurah ini, dia rugi atau dia untung saya nggak tahu. Tapi saya mau tanya, kira-kira kalau Encinya dagangnya gayanya kayak gini, kira-kira dia punya potensial customer, kliennya tambah hari tambah besar atau tambah hari tambah kecil? Itu firman Tuhan, waktu saya tiba-tiba ingat, saya bilang, iya ya kan Alkitab udah ngajar. Orang yang murah hati hidupnya itu nggak tambah kecil, pasti tambah besar. Dunia orang yang picik justru tambah hari tambah kecil. Saya bilang ini hebat loh. Saya nggak tahu dia jualan itu rugi apa tidak, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu pasti ibu itu kalau pulang, kalau ada temennya tanya, Bu kalau beli jam tangan ke Mangga 2 kemana? Kira-kira ibu berjilbab akan promosi kemana? Ini promosi berjalan. Bahkan si Inci nggak tahu kalau si Inci udah saya jelasin dan saya ceritain kisahnya si Inci. Sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, sampai ke Timika saya ceritakan si Inci. Cuma saya lupa tokonya Inci, namanya apa. Jangan kontak saya, Pak itu toko si Inci namanya apa di Mangga 2. Saya lupa, karena saya cuma sekali ke situ. Tapi itu firman Tuhan, karena dunia hidup orang yang hatinya besar, pasti tambah besar. Kenapa? Karena dia nggak hitungan apa untungnya ruginya aku jualan itu saja. Karena hidupnya tidak dibangun atas satu kejadian saja. Bayangkan kalau saudara berdagang, saudara bekerja, saudara hidup, saudara melayani dengan hati yang besar, walaupun saudara disakiti, walaupun saudara dikhianati, saudara berkata, aku punya hati yang bermurah hati, aku ampuni kamu, walaupun kamu nggak minta maaf. Aku ampuni kamu, aku berkati kamu, aku layani kamu, walaupun kamu nggak bilang terima kasih, aku bantu kamu, walaupun aku tidak didatangin untuk dikasih penghargaan, karena aku bermurah hati
karena Bapakku di surga bermurah hati. Bayangkan kalau GBI Rock di mana-mana penuh dengan orang-orang yang seperti itu. Itu orang-orang kaya. Gak ada yang amin. Karena orang-orang kaya adalah orang-orang yang hatinya besar, bukan dompetnya tebal. Ulangi pelan-pelan. Orang kaya adalah orang-orang yang hatinya besar, bukan dompetnya tebal. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada banyak orang yang dompetnya tebal, hatinya miskin. Saya selesaikan dulu sebentar. Tadi kan poin pertama, latih untuk tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, melatih untuk memberi. Beri apa? Beri pelayanan, beri pengampunan, beri perhatian, beri. Berarti kalau saudara setiap kali punya kesempatan diminta, jangan lihat itu jadi beban, tapi lihat itu sebagai Saudara pelayan diminta untuk melayani. Saudara pemimpin komsel diminta untuk membantu. Saudara anggota komsel diminta untuk mendukung. Setiap kali saudara diminta oleh teman, diminta oleh gereja, diminta oleh Tuhan, diminta oleh tetangga, saudara sekarang tidak lagi melihat itu sebagai beban, tapi saudara melihat itu sebagai kesempatan. Itu latihan untuk memberi. Orang minta maaf. Orang yang murah hati tidak tahan maafnya orang. Orang minta pendapat. Orang yang murah hati tidak menahan ide. Suatu kali Sari bilang sama saya, Pastor, aku udah dimintain lagu. Kan Sari penulis lagu. Ini aku udah dapat bagus banget. Aku kayaknya kok berat mau kasih. Karena ini aku suka banget sama lagu ini. Gimana pendapat Pastor? Saya bilang, prinsipnya kalau kamu diminta itu kesempatan. Kasih. Tapi kamu gak percaya Tuhan Maha Kasih dan Tuhan bisa kasih kamu yang lebih baik dari ini kah? Kalau kamu picik, pelit, maka kamu menahan hatimu untuk hidupmu untuk bisa terima lebih besar. Gitu ya. Dia kasih. Lagu itu jadi berkat. Tapi tahukah saudara bahwa karya terbesar lagu yang jauh lebih punya dampak datang setelah dia memberi. Tuhan percayakan dia sesuatu yang lebih besar. Ada amin? Beri. Orang minta nasihat. Kasih nasihat dong. Kasih ide dong. Minta pendapat. Minta pelayanan. Minta bantuan. Minta apa saja. Itu kesempatan saudara untuk melatih diri untuk memberi. Tapi kalau saudara tantangannya adalah mementingkan diri sendiri, saudara mikir, apa? Kasih waktu. Lu kirain gue kurang kerjaan? Gue kerimbat aja gak keburu. Nyuci aja gak keburu. Latih untuk tidak mementingkan diri sendiri. Memberi. Yang terakhir, melihat uang sebagai alat, bukan sebagai tuan. Memandang uang sebagai alat. Yesus bilang ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada apa? Mamon. Musuhnya Tuhan bukan setan. Musuhnya Tuhan adalah mamon. Mamon itu bahasa Aramaik, bahasa Yesus zaman itu. Untuk semua yang sifatnya material. Musuhnya Tuhan bukan setan, musuhnya Tuhan adalah mamon. Kita nggak bisa jadikan Tuhan itu tuan, melayani Tuhan, atau mamon. Karena tadi katakan mementingkan diri sendiri dan hamba uang, itu adalah kombinasi yang sangat menghancurkan hidup kita. Apa artinya jadi hamba uang? Semua keputusan kita acuannya karena uang. Nah kalau saudara acuannya uang, maka saudara nggak akan bisa bikin banyak. Karena apa? Karena seringkali kita bilang, habis aku belum punya. Kalau nanti aku punya banyak, aku baru bisa kasih. Nanti kalau aku punya banyak. Tapi tahukah saudara kalau saudara tidak latihan melatih diri sendiri, tidak mementingkan dulu, dan melatih diri untuk terus berbagi berapapun yang ada tangan kita, maka kita tidak akan bisa menaklukkan uang.
Karena uang jadi acuan, uang jadi tuan dan kita jadi hamba. Ada yang pernah bilang begini, uang itu alat yang luar biasa. Kita hidup di dunia perlu uang. Tapi uang itu harus jadi alat. Money is an amazing tool. Alat yang luar biasa. Gak ada slides-nya. But a terrible master. Tapi tuan yang sangat buruk. Kalau saudara jadikan uang jadi tuan, saudara jadi hambanya uang. Hidup kita selesai. Tapi kalau saudara bisa taklukkan uang, uang ini cuma alat di tangan saudara, saudara akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa, karena akan semakin banyak uang yang Tuhan percayakan mengalir dalam kehidupan kita untuk saudara bisa latihan untuk memberi. Saudara melatih diri untuk menyalurkan. Timika, sudah siap? Saya ingin tutup dengan 2 slide yang sebelumnya. Orang yang mampu memberi, seseorang yang mampu memberi, walaupun di tangannya masih sedikit, itu adalah orang yang kaya. Karena kaya itu bukan tergantung sama apa yang ada di dompetmu, tapi apa yang ada di hatimu. Nah, orang yang walaupun di dompetnya masih sedikit, tapi mampu memberi, itu orang kaya. Orang yang walaupun waktunya yang dia punya sendiri tinggal sedikit, tapi dia masih mampu memberi, itu orang kaya. Orang yang sekarang dia sendiri masih perlu diperhatikan, tapi dia mampu memperhatikan, itu orang kaya. Orang yang masih terbatas, tapi bisa keluar dari keterbatasannya, itu orang kaya. Saya mau tanya, yang Yesus puji, yang kasih 2 peser atau yang kasih banyak? 2 peser. Padahal 2 peser itu jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan sama yang orang kaya berikan. Kenapa Tuhan Yesus puji yang 2 peser ini? Karena yang 2 peser ini memberikan dari kelimpahan hatinya. Yang memberikan kaya walaupun juga banyak, itu memberikan dari keterbatasan, kesempitan hati dan hidupnya. Jumlahnya besar, tapi itu uang kecil buat dia. Buat janda ini jumlahnya kecil, tapi itu segala-galanya bagi dia. Jadi kalau Tuhan mau tantang saudara, kira-kira Tuhan akan tantang saudara memberikan sesuatu yang kecil-kecilan? Atau yang bikin sakit di sini, GBI Rock? Diam loh. Tuhan akan tantang kita, tapi Tuhan tantang kita bukan mau mengambil. Karena Tuhan mau memperbesar hidup kita, supaya dia bisa menyalurkan lebih. Slide terakhir, seseorang yang tetap mengambil, apalagi dengan cara yang tidak benar, walaupun sudah punya banyak di tangannya. Itu ada orang yang mentalnya miskin. Saya temukan di bangsa ini banyak orang yang isi dompetnya sudah tebal, tapi masih ambil. Alkitab bilang itu orang miskin, karena mentalnya miskin. Nah, saya mau tanya, bangsa kita hanya akan berubah, kota kita hanya akan berubah, gereja kita hanya akan berubah, kalau isinya orang kaya atau isinya orang miskin. Kaya. Sekali lagi, mental kaya harus ada di dalam gereja. Kenapa? Karena mereka tidak mementingkan diri sendiri dan tidak menjadi hamba uang. Saya percaya GBI Rock penuh dengan orang-orang kaya yang akan terus dipercayakan Tuhan berkat dan kepercayaan yang lebih besar. Ada amin? Sehingga di tahun-tahun yang akan datang, generasi yang ada di sekitar kita berubah. Kalau bukan karena mental untuk memberi, saya percaya banyak di antara kita tidak ada di sini hari ini. Izinkan saya doakan saudara, pejamkan mata saudara sebentar. Sebentar lagi saya akan minta teman-teman naikkan pujian, habis itu saya serahkan kepada mereka. Tapi sebelumnya saya ingin berdoa bagi saudara sebentar. Saya tahu ada banyak di antara saudara duduk di tempat ini. Bahkan untuk tinggal di Timika pun sebuah pengorbanan mungkin bagi saudara. Betul saudara dapat pekerjaan yang baik, dapat posisi yang baik. Tapi malam hari ini mungkin dalam hati saudara tahu apa yang Tuhan tantang saudara untuk lakukan. Saudara sedang ditantang untuk keluar dari zona nyaman saudara, keluar dari memikirkan diri sendiri. Ada keputusan yang saudara harus ambil malam hari ini kata Roh Kudus.
Dan saudara tidak akan mampu melakukan dan mengambil keputusan itu kalau saudara hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri. Bukan berarti saudara tidak perlu memikirkan kepentingan keluarga, anak-anak saudara. Tapi kalau ada sesuatu yang sedang saudara gumuli, ada kegelisahan dalam hati saudara, saya percaya karena Tuhan sedang mau membawa saudara ke tingkat yang lebih besar, karena Tuhan sedang stretch hati saudara. Nah kalau saudara orangnya, izinkan saya doakan saudara malam hari ini. Aku minta Tuhan supaya engkau hadir dalam hidup mereka. Kau tahu siapa mereka. Karena Tuhan engkau punya panggilan yang khusus. Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang pernah teman-teman pikirkan atau bayangkan. Apakah itu ada di gereja ini sebagai bagian daripada rencana yang Tuhan mau kerjakan di gereja ini. Pastor Jerry, Bu Linda maupun semua kepemimpinan yang ada. Ataupun gembala-gembala rayon yang ada. Atau bahkan kami yang ada di Komsel di tempat ini. Hanya Tuhan engkau tahu siapa dan dengan siapa engkau berurusan. Berdoa supaya firman yang kami dengarkan malam hari ini menjadi acuan untuk mereka mengambil keputusan. Bukan karena uang dan bukan karena kepentingan diri sendiri. Sehingga keputusan yang mereka ambil dimeteraikan, diberi kekuatan, disertai oleh anugerah Tuhan. Sehingga benih dan keputusan yang mereka ambil akan memberkati generasi yang akan datang. Hadir dalam hidup mereka. Genggam tangan mereka. Tuntun langkah kaki mereka. Kuatkan mereka. Mari kita bangkit bersama-sama. Kalau engkau sedang bergumul dengan apa yang saya katakan, hampiri Tuhan dalam penyembahan ini sebentar. Apakah keputusan untuk mengambil pekerjaan tertentu, keputusan untuk mengambil proyek tertentu, keputusan untuk menerima tantangan pelayanan tertentu, pada waktu mereka diminta, mereka berani melatih diri untuk tidak memikirkan diri sendiri dan memberi hidup, memberi waktu, memberi pelayanan. Tuntun mereka untuk melangkah. Kindara basutu kuruuta kita. Malam hari ini ada benih dari pelayanan, ada benih daripada sesuatu yang kekal akan tertabur karena keputusan yang kau ambil malam hari ini. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu malam hari ini. Saya tahu malam hari ini. Dalam nama Yesus, tutup bungkus benih ini. Tutup bungkus keputusan ini. Kira basuto karabat. In the name of Jesus. Entah itu sekolah yang baru, entah itu project yang baru, entah itu usaha yang baru, entah itu pelayanan yang baru, entah itu komsel yang baru. Di dalam nama Yesus.